Ya udah jadi. Ilah. Udah jadi tuh. Aduh, Tapi mungkin parah. tapi mungkin karena kalau bodol tuh kan masih di dalam ya, internal ya. Jadi yang agak ngeri itu kalau udah dibawa keluar. Nah, itu yang memang mungkin belum pede. Ya udah sini modulnya aja. Modul yang ada kita ubah jadi buku aja. Oke, ini kayaknya harus kita bikinkan acara beneran Pak Ono. 30 hari menulis bersama Ya. Ono gitu ya. Judulnya Ya. gitu aja ya. Ya paling blow on adalah mengubah modul jadi buku sih sebenarnya. Iya, itu antara lain subjudulnya adalah mengubah modul menjadi buku. Iya. Supaya cepat. Iya. Ini kalau udah 100 halaman gini udah paling sehari 2 hari juga jadi. Sebenarnya Pak Ono kalau untuk di Dharma Jaya sendiri banyak loh dosen-dosen yang memang kita bikin modul karena apalagi terutama praktikum ya Pak. Pasti Ya udah. kita bikin modul gitu. Udah jadiin buku itu. La ilaha illallah. Udah gampang banget itu ceritanya. Ya, karena kan atmosfernya baru sekarang ya, semenjak ada Pak Ono mulai nulis buku nih gitu. Kalau dulu-dulu ya memang belum terbiasa dan belum ada contoh kali ya Pak ya. Pas lihat contohnya lah cuman gitu doang. Enggak juga sih Pak. Enggak, kalau justru setelah lihat, ternyata bentar banget ya Pak Ono buat bukunya padahal begitu gitu. Modul ada punya berapa biji sekarang? Ya modul sih biasanya tergantung ininya masing-masing sih Pak. Apa namanya? Enggak, Melda ada berapa biji? Kalau saya ada 2 Pak. Ada 3. Udah. Pak. 3, udah 3-3-nya jadi 3 buku dah. Waduh. Iya bener. Masing-masing 100-an halaman gitu kan? 100 ya. Tapi kan praktikum Pak. Kalau praktikum itu kan ada gambar. Ya iya udah itu. Ini Emang serius, gitu. Mel. Ini serius. Kalau pola pembelajaran seperti terus, daring terus, itu nanti banyak dosen yang nganggur. Karena nggak lagi ngajar satu dibatasi harus 70-an mahasiswa, 100 mahasiswa. Sekarang udah langsung ribuan. Maka yang dicari adalah dosen-dosen yang sudah siap dengan materi. Materi yaitu adalah buku. Udah, kalau gini, Mel. Itu modul kamu diupload ke Google Drive, Google Doc. Ya. Udah gitu share ke saya, ntar tak kasih komen. Oh iya, oke. Tapi masih jelek Pak isinya Pak. Nah, selalu ya, itu kan Pak Ono, itu selalu begitu memang. Iya, jadi memang. itu menilai dirinya sendiri, terus kemudian menghakimi dirinya sendiri. Iya. Terus minder sendiri, salah siapa? Iya. Sama sendiri. Iya. Karena memang kita kan menulis buku itu pasti kan cari referensinya pasti masih di Google tuh, masih di buku di Google gitu. Nah, itu sebenarnya yang bikin ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Emang ada yang ngelarang? Pak. Halo TV Andi, mulai jam berapa? Ini Mbak Nita sudah, Pak Joko. Maaf. Mbak Nita sudah mandi gitu nanyanya kan. Selamat pagi Pak Ono. Oke. Wah Mbak Aga duluan daripada saya. Iya Bu Anita. Sudah siap. Pak Ono siap Pak? Siap. Oh, siap. Pak Ono sudah sejak jam 6 tadi. Iya. Nggak sempat mandi coba demi. Oke. Siap mulai ya. Iya. Oke. Mas Pujo siap. Siap. Kameranya nggak kurang dona ya? Pas ya? Iya. Oke. Udah on.
Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi kita bertemu dalam program Andi Academy, sebuah program dari penerbit Andi, untuk kita dapat bersama-sama berbagi ilmu pengetahuan serta informasi yang bermanfaat bagi kemajuan nusa dan bangsa. Pada pagi hari ini, penerbit Andi kembali bekerja sama dengan Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya Lampung mengadakan sebuah webinar yang sangat menarik, membahas mengenai pembuatan aplikasi berbasis Android dengan memakai Firebase. Untuk itu kami ucapkan terima kasih atas dukungan penuh dari Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya Lampung dalam rangkaian webinar yang telah terselenggara berturut-turut dari bulan Oktober, November hingga Desember ini. Telah hadir pula bersama kita di sini seorang pakar IT kebanggaan bangsa yang telah banyak berjasa bagi kemajuan teknologi informasi dan komunikasi Indonesia melalui karya-karya beliau yang fenomenal, sosok yang sangat rendah hati dengan semangat berbagi yang luar biasa, sehingga sangat terkenal dengan jargon copyleft beliau. Siapa lagi jika bukan Bapak Ono W. Purbo, atau yang akrab kita sapa dengan Pak Ono. Selamat pagi Pak Ono. Selamat pagi Bu Nita. Sudah mandi ya Bu? Sudah, barusan. Oke, maaf saya terlambat tadi. Oke. Bersama dengan Pak Ono, telah hadir pula pada pagi hari ini Ibu Rosiana Fitria Purnomo. Beliau juga seorang praktisi yang juga menulis buku bersama dengan Pak Ono, berjudul Firebase, membangun aplikasi berbasis Android. Bersama dengan Ibu Rosiana, nantinya Pak Ono akan berbagi bersama kita ilmu yang bermanfaat tentunya seputar pembuatan aplikasi Android dengan menggunakan Firebase ini. Pagi hari ini, saya juga ditemani Ibu Melda Agarina, atau saya akrab menyapa beliau dengan Mbak Aga dari Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya Lampung. Selamat pagi Mbak Aga. Selamat pagi Mbak Anita. Ya, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Iya. Sudah siap Mbak mengawal acara kita pada pagi hari ini? Ya, insya Allah siap Mbak. Ya. Pada pagi hari ini, beliau akan mengawal webinar kita dari awal hingga akhir sebagai moderator. Untuk itu selanjutnya waktu dan tempat kami serahkan kepada Mbak Aga di Dharma Jaya Lampung untuk mengawal acara ini dari awal hingga selesai bersama dengan Pak Ono dan Ibu Rosiana. Silahkan Mbak Aga. Ya, baik, terima kasih Ibu Anita dan juga tim dari penerbit Andi. Ya, baiklah Bapak Ibu, rekan-rekan hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dan selamat bergabung dalam kegiatan webinar Firebase untuk membuat aplikasi Android yang diselenggarakan oleh penerbit Andi bekerja sama dengan Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya Lampung. Mohon izin memperkenalkan diri. Saya Melda Agarina, biasa disapa Agarina, selaku moderator yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Ya, telah hadir bersama kita yang terhormat Bapak Joko Irawan Mumpuni, selaku Direktur Penerbit Andi, sekaligus Direktur Andi Academy, dan yang kami hormati Bapak Insinyur Ono W. Purbo M.Eng PhD dan Ibu Rosiana Fitria Purnomo Eskom MTI selaku narasumber kita pada pagi hari ini. Ya, Bapak Ibu rekan-rekan hadirin peserta webinar, sebelum kita memasuki acara inti, sejenak kita dengarkan bersama sambutan dari Direktur Penerbit Andi sekaligus Direktur Andi Academy kepada Bapak Joko Irawan Mumpuni, dipersilakan. Terima kasih Mbak Aga, Ya, Pak. yang saya hormati Pak Ono, narasumber yang lain, Rosi, terima kasih juga sudah berkenan mau bergabung di channel kami ini untuk melakukan acara webinar.
Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, sejak puluhan tahun yang lalu ya, mungkin 20 tahun yang lalu saya sudah kenal Pak Ono. Ya begitu, Pak Ono itu memang provokator. Provokator bidang apa? Ya bidang apapun, terutama adalah bidang internet dan komputer. Kehebatan dari Pak Ono ini adalah tidak sekedar mengembangkan ilmu pengetahuan, tetapi mendorong untuk mendokumentasikan dalam bentuk tulisan-tulisan. Nah, jadi sangat relevan jika waktu itu saya kenal dengan Pak Ono, saya sebagai penerbit, Pak Ono sebagai provokator di bidang internet dan penulisan buku, maka cocoklah itu. Sehingga sampai hari ini pun kami tetap pengen membakar Indonesia dengan karya-karya Pak Ono bersama dengan mahasiswanya. Jadi sangat beruntung jika Bapak dan Ibu sempat kenal dengan Pak Ono, apalagi diajar oleh Pak Ono. Gampang kalau dapat nilai A, yaitu nulis buku bersama Pak Ono. Nah tadi sebelum acara dimulai, saya dengan Pak Ono sambil goyonan itu ya, Pak Ono mari kita bikin acara 30 hari menulis bersama Ono Wipurbo. Nah itu akan kami siapkan. Mudah-mudahan peserta yang hadir pada pagi hari ini juga akan ikut program itu. Jadi betul-betul 30 hari betul-betul bukunya jadi. Maka akan bagus sekali. Tidak hanya jadi, pasti kami setting untuk acara seperti ini. Buku jadi kita webinar, buku jadi kita webinar, maka ini dampak untuk bangsa dan negara kita akan jauh lebih cepat pengembangan ilmu pengetahuan, terutama pengetahuan di bidang informatika dan komputer. Nah, sehingga saya selalu menyambut baik acara-acara semacam ini. Makanya meskipun Andi di hari Sabtu libur, ya saya sempatkan diri untuk ketemu Pak Ono. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini, kita ketemu dengan orang besar, pakar yang tidak diragukan lagi, tidak hanya di tingkat lokal tetapi internasional. Jadi terima kasih dan selamat mengikuti webinar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan pada Mbak Aga. Ya. Terima kasih kepada Bapak Joko Irawan atas sambutannya pada pagi hari ini. Ya, benar sekali mungkin yang diceritakan Pak Joko tadi, bahwa nggak semua mahasiswa punya kesempatan untuk menjadi mahasiswa Pak Ono. Itu sebenarnya kesempatan yang sangat baik untuk rekan-rekan yang sempat diajar ataupun sempat menjadi mahasiswanya Pak Ono. Ya, Bapak Ibu, rekan-rekan hadirin sekalian, selanjutnya kita akan memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi dari narasumber kita dengan tema Firebase untuk membuat aplikasi Android. Yang mungkin kita ketahui ketika kita membuat suatu aplikasi berbasis Android, tentu dibutuhkan suatu database. Saat ini telah banyak bermunculan database NoSQL dalam pengembangan aplikasi berbasis Android. Salah satunya yaitu Firebase. Sebenarnya apa itu Firebase dan apa saja fungsi serta bagaimana penerapannya dalam pembuatan aplikasi berbasis Android? Nah, itu semuanya akan dibahas tuntas oleh narasumber kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya saya informasikan juga untuk rekan-rekan bahwa kegiatan kita pada pagi hari ini live langsung di TV Andi, dan untuk rekan-rekan semua, selain kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari para narasumber, hari ini penerbit Andi juga memberikan 2 door prize menarik kepada 2 orang penanya terbaik. Nah, jadi jangan hilangkan kesempatan itu, dan kami juga memberikan e-sertifikat kepada seluruh peserta yang telah mengisi absensi. Link absensi akan kami kirimkan pada sesi terakhir, dan sertifikat akan diberikan setelah rekan-rekan mengisi link absensi. Ya, baiklah, sebelum kita memasuki acara inti, sejenak saya akan menampilkan profil dari narasumber kita. Ya, yang pertama yaitu Ibu Rosyana Fitria Purnomo. Mungkin saya manggilnya Mbak aja kali ya, karena memang masih muda sekali dan kebetulan beliau juga mahasiswa dari Pak Ono, baru selesai tahun 2019 di sini ya, saya lihat di profilnya. Ya, di sini ada Mbak Rosyana Fitri Purnomo, akrab disapa dengan Mbak Rosi. Beliau lahir di Denpasar tahun 1996 dan beralamat di Bandar Lampung. Beliau menyelesaikan studi S1 di jurusan Sistem Informasi Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya, dan melanjutkan studi Strata 2 di Magister Teknik Informatika
di Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya. Nah, di sini mungkin beliau berkesempatan bertemu langsung dengan Bapak Ono Webo. Nah, beliau juga memiliki pengalaman organisasi sebagai sekretaris umum siswa pencinta alam dan sebagai kepala bidang pendidikan dan pengajaran himpunan mahasiswa manajemen informatika dan sistem informasi di Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya. Dan untuk narasumber kita kedua kita mungkin sudah tidak asing lagi, dan di sini saya rasa banyak sekali yang menjadi follower atau fans berat Pak Ono, karena termasuk salah satunya saya di sana. Saya sudah sangat mengidolakan beliau dari zaman mungkin masih ada istilah dulu wajan bolik, masih terdengar dulu Bapak Internet Indonesia, Bapak Wajan Bolik. Nah, ini dia Pak Insinyur Ono Widodo Purbo M.Eng PhD atau akrab disapa dengan Pak Ono. Beliau lahir di Bandung tanggal 17 Agustus tahun 1962. Beliau mengecap pendidikan S1 di jurusan Teknik Elektro Institut Teknologi Bandung tahun 1987, dan beliau melanjutkan strata 2 di McMaster University Kanada dan program doktoral di Universitas Waterloo Kanada di bidang teknologi rangkaian terintegrasi untuk satelit. Dan baru-baru ini juga beliau mendapatkan penghargaan yang sangat luar biasa, yaitu penghargaan Jonathan B. Postel Service Award tahun 2020. Itu penghargaan yang memang diberikan 1 tahun sekali ya Pak Ono ya. 1 tahun sekali, dan memang luar biasa. Di Asia pun masih sedikit yang dapat, dan ini Pak Ono berhasil mendapatkannya. Dan puluhan publikasi jurnal internasional yang sudah diterbitkan beliau. Sebenarnya kalau saya tulis di sini semuanya itu sampai besok pun saya nggak akan selesai nih ngebaca profil Pak Ono. Ya mungkin Bapak Ibu untuk lebih lengkapnya bisa diakses di Wikipedia. Dan saat ini beliau merupakan dosen di Fakultas Ilmu Komputer, program Pasca Sarjana Teknik Informatika, Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya. Jadi saat ini beliau mengajar di Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya Lampung bersama Mbak Rosi, salah satu mahasiswa dari Pak Ono. Ya, baiklah, mungkin tanpa berlama-lama kita masuk ke acara inti, yaitu pemaparan materi dari narasumber. Untuk pemaparan hari ini yang akan dimulai oleh narasumber pertama kita, yaitu Mbak Rosi ya. Mbak Rosi, saya panggilnya Mbak Rosi karena masih muda. Kepada Mbak Rosi dipersilakan. Oke, saya stop share screen. Sebelumnya selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Ono, Bu Aga, serta rekan-rekan dari Dharma Jaya. Selamat pagi juga pada Pak Joko, Bu Nita, serta rekan-rekan dari Andi Publisher. Di sini saya mahasiswa jadi Pak Ono waktu saya kuliah Magister Teknik Informatika di Dharma Jaya. Kebetulan dapat mata kuliah Cloud Computing dan dosennya Pak Ono, di mana untuk tugas ujian akhirnya itu harus menulis buku. Dan alhamdulillah 1 semester itu bisa selesai buku yang saya tulis dengan Pak Ono, yaitu tentang Firebase, membangun aplikasi informasi berbasis Android. Di sini saya langsung mulai saja presentasi saya mengenai buku yang saya tulis. Pertama-tama pengenalan mengenai Firebase. Sebenarnya apa sih itu Firebase? Mungkin beberapa orang yang awam belum tahu apa sih kira-kira itu Firebase. Di sini saya jelaskan secara ringkas saja. Firebase itu adalah backend as a service yang saat ini dimiliki oleh Google, di mana Firebase ini merupakan solusi yang ditawarkan oleh Google untuk mempermudah pekerjaan mobile aplikasi developer.
Dengan adanya Firebase, developer aplikasi ini bisa fokus mengembangkan aplikasi tanpa harus memberikan effort yang besar untuk urusan backend-nya. History, sebenarnya Firebase ini pertama kali didirikannya itu pada tahun 2011 oleh Andrew Lee dan James Templin. Produk yang pertama kali dikembangkan yaitu produk real-time database, dan di mana developer itu dapat menyimpan dan melakukan sinkronasi data ke banyak user. Kemudian berkembang menjadi layanan penyedia pengembang aplikasi pada Oktober 2014, dan perusahaan tersebut akhirnya diakuisisi oleh Google. Dan saat ini Firebase itu merupakan produk dari Google sendiri. Untuk platform Firebase sendiri dia bisa memungkinkan untuk digunakan pada platform Android, iOS, web, C++, Unity, serta admin. Dan untuk kasus buku ini, saya hanya menggunakan platform Android saja. Nah, untuk layanan Firebase, sebenarnya layanan Firebase ini dapat digunakan secara gratis dan tentunya dengan ada batasan tertentu. Dan price Firebase tersedia dalam 2 opsi. Yang pertama yaitu paket Spark, dapat digunakan secara gratis dengan limit tertentu. Yang kedua yaitu paket Blaze, di mana penggunaannya itu berbayar sesuai yang digunakan. Nah, Firebase sendiri dia mempunyai 3 layanan. Layanan yang pertama, Firebase dapat membuat aplikasi, di mana dalam membuat aplikasi itu banyak fitur yang sudah disediakan oleh Firebase, seperti Cloud Firestore, ML-Kit, Cloud Function, Authentication, Hosting, Cloud Storage, dan Real-Time Database. Dan untuk yang membuat aplikasi ini, fitur yang saya gunakan yang pertama yaitu Firebase Real-Time Database. Firebase Real-Time Database sendiri merupakan database yang dapat menyimpan dan mensinkronkan data antara user dan perangkat secara real-time menggunakan database NoSQL yang di-share kepada semua user, dan ketika terjadi perubahan data pada database tersebut, user akan segera mendapatkan update data secara real-time yang juga di-hosting di cloud. Nah, di sini Firebase Real-Time Database sendiri dia menggunakan JSON dan NoSQL, di mana JSON itu merupakan sebuah format data yang digunakan untuk pertukaran dan penyimpanan data. Dan JSON sendiri merupakan bagian dari JavaScript yang kalau dibandingkan dengan XML, JSON itu lebih sederhana dan mudah dibaca. Ya, untuk NoSQL, dia itu merupakan database yang konsep penyimpanannya itu tidak struktural dan tidak harus memiliki relasi layaknya tabel-tabel SQL database pada umumnya. Selanjutnya itu saya menggunakan fitur Firebase Authentication, di mana Firebase Authentication itu merupakan layanan sistem autentikasi yang menerapkan client-side code, sehingga user dapat mendaftar dan login ke aplikasi Facebook, GitHub, Twitter, dan Google. Selanjutnya, layanan kedua dari Firebase yaitu dapat meningkatkan kualitas aplikasi. Fitur Firebase-nya ada Crashlytics, Performance Monitoring, Test Lab, dan yang layanan ketiga yaitu dapat mengembangkan bisnisnya. Fitur Firebase yang di sini juga ada banyak banget. Yang pertama ada Analytics, Prediction, pengujian A or B Firebase, Cloud Messaging, Remote Config, Dynamics Link, pengindeksan aplikasi, serta Invite. Nah, untuk fitur Firebase layanan ketiga ini, sini menggunakan Firebase Cloud Messaging, di mana Firebase Cloud Messaging itu merupakan solusi pengiriman pesan lintas platform yang memungkinkan Anda mengirimkan pesan dengan terpercaya dan tanpa biaya. Sini saya jelaskan sedikit kelebihan Firebase. Yang pertama, kelebihan Firebase itu dia tersedia versi free-nya, sehingga para developer itu dapat mencoba layanan Firebase tanpa batasan waktu. Yang kedua, Firebase itu cepat dan responsif. Yang ketiga, dia tanpa SQL dan Firebase menggunakan JSON. Yang keempat, user-friendly. Yang kelima, event-oriented. Yang keenam, yaitu built and graphic editor. Yang ketujuh, powerful API untuk menyimpan dan sinkronasi. Yang terakhir itu API relatif mudah dimengerti dan real-time backend.
Nah, selain Firebase mempunyai kelebihan yang begitu banyak, tentunya Firebase juga mempunyai beberapa kekurangan. Yang pertama, format penyimpanannya itu tidak menggunakan SQL, melainkan JSON yang mana akan menyulitkan ketika melakukan proses migrasinya. Yang kedua, karena Firebase tidak memberatkan developer pada server side code, maka konsekuensinya perlu kerja keras menggunakan API dalam kode kita di front end atau client side-nya. Yang ketiga, di sini kita jadi tidak tahu di mana lokasi host data kita. Yang terakhir, tidak ada fungsi reference ataupun join. Nah, di sini kenapa sih kita tuh harus menggunakan Firebase? Tentunya Firebase ini juga mempunyai keunggulan, yaitu kemudahannya dalam menerapkan beberapa layanan di sebuah aplikasi dan dukungan yang memungkinkan layanan tersebut bekerja sama. Kemudahan dalam konfigurasi dan penerapan komponen penyusun seperti penyimpanan real-time, pelaporan kerusakan, dan autentikasi dapat mempercepat waktu pemasaran aplikasi hingga beberapa minggu. Oke, kesimpulan inti yang bisa saya ambil yaitu yang dapat diambil dari Firebase. Firebase itu dapat digunakan untuk pengembangan produk pada skala apapun, termasuk memanfaatkan berbagai layanan atau fitur Firebase yang sudah tersedia. Namun akan menjadi tantangan ketika mengembangkan produk pada yang skala besar. Jadi setiap hal memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi nggak ada salahnya mempelajari hal baru yaitu tentang Firebase. Mungkin selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konsol Firebase-nya. Oke. Di sini Firebase itu bisa kita lihat di firebasegoogle.com. Karena Firebase itu produk dari Google, jadi kita bisa search saja firebasegoogle.com. Dan di sini kita langsung masuk ke buka konsol. Dan sebelumnya kita juga harus login ke akun Google kita sendiri di sini. Karena sebelumnya saya sudah login, jadi di sini sudah login akun Google saya. Kemudian kita buka konsol. Pertama-tama mungkin kita harus membuat project dari Firebase-nya. Di sini saya sudah ada contoh project sebelumnya yang saya tulis untuk buku Firebase-nya. Tapi di sini saya coba menjelaskan bagaimana sih cara membuat project Firebase. Nah, di sini ada tambahkan project. Nah, di sini kita tinggal memasukkan nama project Anda. Misal saya tulis projectnya tes. Nah, di sini di bawah ini dia merupakan ID unik untuk projectnya. Tinggal dilanjutkan. Di sini pilih akun, yang ini default account on Firebase, habis itu buat project. Ini membutuhkan sedikit proses dalam membuat projectnya. Oke, di sini project barunya sudah siap yang bernama tes. Kemudian kita lanjutkan. Nah, di sini kita sudah punya satu project baru yang bernama tes. Nah, pertama-tama mungkin kita masuk ke fitur yang pertama yang saya gunakan hanya 3 fitur. Dari fitur Firebase yang Authentication, Firebase Real-Time Database, dan Firebase Cloud Messaging. Untuk fitur yang pertama, kita bisa lihat sisi sebelah kiri, ini ada fitur Authentication. Nah, untuk pertama-tama kita mulai. Setelah mulai itu kita langsung masuk ke metode sign in ya. Di mana di sini metode sign in-nya dia banyak penyedia proses login. Sini ada banyak banget, ada email or sandi, ponsel, Google, Play Game, Game Center, Facebook, Twitter, GitHub,
Yahoo, Microsoft, Apple, dan anonim. Sini contohnya kita mengaktifkan yang email menggunakan email dan sandi. Kita tinggal edit konfigurasinya, kita aktifkan. Ini link email login tanpa sandi. Karena kita pakai sandi, jadi kita aktifkan yang di atasnya saja, kemudian simpan. Nah, maka di sini sudah statusnya sudah diaktifkan. Kemudian kita ke user. Nah, karena di sini belum ada pengguna untuk project ini, jadi untuk menambahkan penggunanya cukup mudah. Kita tambahkan pengguna. Kita masukkan email yang nantinya kita gunakan untuk login di aplikasi tersebut. Misalnya kita gunakan email saya. Nah, untuk sandinya sendiri, di sini dia tidak bisa sandi yang mudah ditebak. Jadi sandinya misalnya kita gunakan tanggal lahir saya. Nah, kemudian tambahkan pengguna. Oke, di sini sudah ada ID yang bisa kita gunakan untuk login ke aplikasinya nanti. Nah, selanjutnya yaitu untuk fitur yang kedua, yaitu Firebase Real-Time Database. Nah, untuk real-time database-nya ini karena dia menyimpan dan menyinkronkan datanya secara real-time, maka pertama-tama kita buat database-nya. Ini opsi database-nya, kita yang Amerika, terus kemudian lanjut. Nah, di sini ada dua mode. Untuk uji coba hari ini, kita pilih yang mulai dalam mode uji. Di sini ada peringatan, jadi siapa saja yang memiliki referensi database Anda akan dapat menampilkan, mengedit, dan menghapus semua data di database Anda selama 30 hari. Jadi kita pilih yang ini, kita aktifkan. Nah, di sini di real-time database-nya ini yang ada tab aturan. Nah, di mana aturannya di sini read-nya seperti yang di sebelumnya itu kan kita dalam mode uji, jadi di sini read write-nya semuanya bisa dapat diakses. Kita masuk ke data. Nah, karena di sini real time database itu dia menggunakan JSON dan dia bersifat NoSQL, jadi database-nya sendiri pun bersifat fleksibel. Jadi di sini kita bisa tambahkan nilainya, jadi kita tambahkan. Nah, di sini ada nama dan nilai. Nah, apabila nama tes ini dia tidak mempunyai nilai atau value-nya, kita bisa langsung tambahkan. Maksudnya kalau misalnya si namanya ini mempunyai nilai, tapi nilai tersebut bukan nilai akhir dari nama ini, kita bisa tambahkan child lagi atau tab anaknya. Ini. Dan apabila si nama AA ini mempunyai nilai akhirnya yaitu 11 ini, misalnya ini udah jadi ini menjadi nilai akhir dari nama ini. Jadi kita tinggal tambahkan. Jadi sebenarnya cukup mudah juga untuk dilihat database-nya. Jadi di si tes ini dia mempunyai nilai, di mana nilainya itu bernama AA, dan nama AA ini dia mempunyai nilai akhir yaitu 11. Untuk project yang saya buat di bukunya mungkin bisa saya lihat ini. Nah, di sini dia saya sebelumnya kan sudah membuat yang project contoh Firebase ini, di mana di project contoh Firebase ini untuk real time database-nya, ini contoh Firebase ini nama projectnya. Kemudian di sini saya ada nama tabelnya itu yaitu berita, di mana berita tersebut dia mempunyai nilai, beberapa nilai yaitu bencana alam, bisnis, olahraga, dan sebagainya. Dan
di nilai bencana alam ini dia ada anak atau nilainya, di mana nilai tersebut namanya itu tanggal. Oke, kemudian di nilai tanggal ini dia punya nilai lagi yang namanya itu tsunami ini, dan terakhir nilai akhirnya itu yaitu beritanya ini. Sebenarnya cukup mudah sih untuk kita lihat bentuk database-nya. Oke. Di sini kita kembali lagi ke project sebelumnya. Untuk project, nah selanjutnya saya akan jelasin fitur yang ketiga, yaitu fitur cloud messaging. Untuk fitur cloud messaging kita untuk mengirim notifikasinya itu kita harus terkoneksi dulu dengan project Android kita. Di sini sudah ini kita pilih yang Android Studio-nya. Nah, karena di sini menambahkan Firebase ke aplikasi Android-nya, bisa tunggu sebentar. Mungkin saya jelasin sedikit untuk memulai Android di aplikasi Firebase-nya ini, langkah-langkahnya. Nah, jadi kita harus ketika sudah membuat project Firebase, selanjutnya kita juga harus membuat project di Android Studio-nya. Di mana untuk mengkoneksikan Firebase ke project Android-nya, ada beberapa cara. Ada dua opsi cara, yaitu yang pertama, gunakan alur kerja penyiapan menggunakan Firebase Console-nya, yang seperti tadi, atau yang opsi kedua, menggunakan Firebase Assistant Android Studio. Kita di buku yang saya tulis, di situ sih saya menjelaskan menggunakan opsi yang kedua, di mana dengan buka project Android Studio-nya, lalu bisa diakses ke Firebase Assistant-nya. Kemudian buka file, terus pilih buka alat dan pilih Firebase. Yang kedua itu pilih produk Firebase untuk ditambahkan ke aplikasinya. Jadi misalnya contohnya Firebase Analytics. Jadi kita tinggal menghubungkan ke Firebase-nya. Untuk yang fitur cloud messaging, saya menggunakan project yang sebelumnya udah saya buat, yaitu contoh Firebase. Di sini untuk mengirim notifikasi, caranya pun juga cukup mudah, yaitu di sini ada notifikasi. Kita tinggal notifikasi baru. Kita misalnya masukkan judul notifikasinya. Terus teks notifikasinya yang untuk judul dan teks notifikasinya ini harus diisi. Untuk gambar notifikasi ini opsional, boleh diisi atau tidak. Untuk nama notifikasinya pun juga opsional. Kemudian berikutnya, nah untuk target di sini kan ada dua tab, yaitu segmen pengguna dan topik. Untuk segmen pengguna, kita di target ini maksudnya notifikasi ini akan kita kirim ke aplikasi mana saja dan ke pengguna mana saja. Jadi kalau untuk segmen pengguna aplikasi, kita pilih aplikasinya. Di sini ada satu aplikasi Android yang sudah dibuat sesuai seperti yang ada di buku yang saya tulis. Kita pilih yang aplikasi ini, kemudian tinggal berikutnya. Untuk penjadwalan, ini kita bisa tulis kita mau kirimnya sekarang atau dijadwalkan sesuai tanggalnya. Ini bisa dikirim sekarang, terus berikutnya. Ini peristiwa konversi ini opsional. Yang opsi tambahnya pun juga opsional, dan untuk masa berlaku ini dia maksudnya ini masa berlaku pesan notifikasi yang kita kirim tadi. Jadi tinggal kita tinjau. Ini tinjau pesannya, konten notifikasinya AA, targetnya tuh segmen pengguna yang menggunakan aplikasinya tersebut, dan penjadwalnya dikirim sekarang. Tinggal dipublikasikan.
Maka di sini sudah terlihat notifikasi A statusnya selesai dan notifikasi tersebut masuk di aplikasi Android-nya. Oke, mungkin cuman itu yang bisa saya sampaikan mengenai Firebase dan fitur-fiturnya yang saya gunakan, yaitu Firebase Authentication, Firebase Real-Time Database, dan yang terakhir Firebase Cloud Messaging. Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan lebih lanjut atau lebih dalam dengan Pak Ono. Saya serahkan ke Pak Ono. Ke Aga dulu. Oh ya, Ya. ke Bu Aga. Maaf, Bu. Ya, terima kasih Mbak Rosi. Sebenarnya itu tadi kalau kata Mbak Rosi baru segitu, tapi saya sebenarnya sudah takjub melihat, oh iya ya ternyata jadi pengen punya buku, bikin buku dan jadi pengen beli buku yang pasti. Yang pasti Keren kan? Bu Aga. Keren kan Rosi kan? Pak Joko gimana Pak Joko? Bagus kan? Bagus, keren. Jadi, Iya. Dibandingin yang lain Rosi paling bagus sih sebenarnya kalau harus diakuin lah. Terima kasih Pak Ono. jadi pengen segera beli bukunya dan pengen buat buku juga, nggak mau kalah sama Rosi. Iya. Iya, Bu Aga. Ya, terima kasih Mbak Rosi. Mungkin untuk rekan-rekan hadirin yang ingin bertanya boleh menulis di kolom komentar. Nah, namun sebelumnya kita saksikan dulu pemaparan dari narasumber kita yang paling kita tunggu-tunggu. Sebenarnya saya juga nunggu-nunggu sekali pemaparan materi dari Bapak Ono Purbo. Kepada Bapak Ono, dipersilakan. Terima kasih. Saya manggilnya seringnya Melda sih. Habis depannya Melda. Oke, terima kasih banyak Bu Aga, Melda, Rosi. Tapi di antara yang lain Rosi bagus banget sih sebenarnya. Sayang kalau ilmunya cuma dipakai di rumah. Kalau bisa sih nulis lagi, gitu ya. Oke, saya akan share screen aja. Cuman sebagian besar materi yang ada di kepala saya udah ke cover Rosi sih sebenarnya. Jadi saya lebih aman buat cerita, beda sama penulis-penulis pembicara yang sebelum-sebelumnya sih. Oke, buat teman-teman semua saya kasih gambar supaya kebayang makhluknya seperti apa. Jadi kalau kita programming web, programming Android, itu selalu ada dua makhluk besar biasanya. Ada front end, ini yang biasanya diakses sama user, ada back end. Jadi ada front end, ada back end. Selalu kayak gitu sih makhluknya. Jadi kalau kita programming pasti kayak gitu ya. Web lah, Android lah, iOS lah, apa aja pasti ada front end, back end. Front end yang sering kita hadapin ya biasanya desain grafik lah, tata layout lah, inputnya gimana lah, cara nangkep interaksi sama user gimana, itu di front end semua rata-rata. Dan ini biasanya programmer ada di sini sih, yang kerja beratnya di programmer di sini. Kemudian ini akan ngomong ke back end, gitu. Beres ya. User ada di sebelah sini ya, user ada di sebelah kanan ini ya, dia akan ngomong front end dan ngomong back end. Nah kebetulan waktu itu saya ngajar cloud computing. Jujur waktu itu saya belum kebayang loh, yang Rosi sebutin belum kebayang waktu itu. Saya biasanya cloud computing kan kita virtualisasi server lah, virtualisasi jaringan lah. Tahu-tahu Rosi ngomongin virtualisasi back end. Saya lihat, wah ini anak pinter banget ya. Waktu itu saya nggak kebayang juga sih sebenarnya. Ini jujur juga Ros. Jangan khawatir. Dosennya kagak tahu, tapi pura-pura tahu aja. Weh, bagus ini. Langsung saya dorong supaya sampai bukunya jadi. Jadi yang Rosi ceritakan adalah back end-nya ini kita sebagai programmer front end udah nggak usah pusing karena back end-nya sekarang bisa dibantu sama Google. Ada versi yang ada, dia kalau nggak salah ada 3 versi sih. Yang Spark itu yang free, gratis, terus ada apa sama apa gitu ya. Ada yang bayarnya.
Cuman kita sebagai programmer bisa free dulu. Konsekuensi dari itu semua adalah kita nggak usah pusing urusan bikin database lah, urusan server back-end-nya lah. Jadi nggak usah pusing kepala. Dan di sini fasilitasnya udah banyak banget. Tadi kalau Rosi ngasih lihat ada autentikasi, ada cloud messaging buat chatting segala macam. Tapi sebetulnya back-end-nya dia, back-end yang disediakan sama Google udah dahsyat banget. Dia bisa analitik, bisa analisa perilaku si user seperti apa, bisa melakukan machine learning, bisa ngelihat gambar, machine learning, deep learning buat gambar dan sebagainya. Jadi back-end-nya dahsyat banget yang dikasih Google sebenarnya. Dan kita cukup dimain di front end ini aja. Nah, kita sebagai programmer kita biasanya ada pilihan buat codingnya, misalnya pakai Android Studio di sini ya. Android Studio buat programmer. Jadi yang dilakukan adalah kita import sih sebenarnya. Jadi ini udah disediain semua, kita bisa import ke sini, dan ini tadi dibantu sama Firebase Assistance yang ada di Android Studio. Kita bisa langsung import kelas-kelas yang kita butuhin dari backend ini, import masuk Android Studio, dan kita bisa konsentrasi ke coding buat front end-nya aja. Dari situ nanti keluar aplikasi. Jadi kira-kira logikanya sesederhana itu sih akibatnya. Jadi keluarnya akhirnya kita punya aplikasi di sini. Jadi enak sekali. Sebetulnya enak banget sih sebenarnya. Jadi kita objektif output dari Android Studio adalah aplikasi ini. Dan kita fokusnya tidak ke back-end sekarang. Fokusnya ke front-end aja. Kita maunya user experience-nya seperti apa sih? User mau ngelewatin perjalanannya seperti apa sih usernya untuk pakai aplikasi yang kita mau, gitu ya. Dan tadi Rosi udah nyebut banget, ini ordernya jadi tinggal minggu nih sekarang. Bikin aplikasi tinggal minggu aja. Beberapa minggu jadi, beberapa minggu jadi, beberapa minggu jadi. Kalau ada salah, betulin lagi, rilis lagi di Google Play Store, bisa diupdate user-usernya, udah beres semuanya. Jadi enak banget sebenarnya, dari situ enak banget. Cuman kalau kita udah mulai aplikasi seperti Gojek dan sebagainya, saya jamin mereka nggak akan pakai Google Firebase. Kalau aplikasi yang gede-gede ya, jadi ini Firebase. Tapi pilihan selain Firebase ada lagi, ada beberapa yang pilihan Firebase. Tapi kalau dilihat-lihat kayaknya Firebase termasuk yang bagus sih buat back end seperti ini. Pilihan lain ada cloud apa, lupa saya namanya. Pokoknya ada lagi lah pilihannya. Nah, tapi kalau kita udah mulai gede banget, apakah Tokopedia, Bukalapak, Shopee segala macam, dijamin halal, kemungkinan besar mereka tidak akan pakai Firebase. Karena ini jadi terbatas. Kita buat scale up, buat membesarkan, pusing kepala kalau kita pakai Firebase urusannya. Jadi kalau udah yang gede-gede, kemungkinan mereka tidak akan pakai seperti ini. Mereka akan bikin sendiri semua back-end-nya, menghandle semua back-end-nya sendiri. Cuman kerjanya berat banget itu. Kerja berat tadi di-handle sama Google, terutamanya jadi menarik untuk yang kecil-kecil, UMKM, usaha kecil menengah. Di Republik ini kan sebagian besar usaha kecil menengah kan ya. Dan orang-orang itu nggak mungkin lah handle back-end yang gede-gede itu. Jadi akibatnya ini enak banget dipakai sama Google. Tinggal nanti kalau kita bebannya besar, ya tinggal hitung-hitungan aja. Kita mau bayar yang versi mana dari back-end-nya itu. Kalau uji coba aja kita bisa pakai yang Spark, yang kecil. Tapi kalau mau yang besar kita bisa pakai yang itu. Oke. Jadi ini jadi ininya di cloud nih. Kalau diomongin ini cloud ini sebenarnya. Ini cloud. Di sininya cloud jadi sebenarnya. Jadi ini bagian dari kuliah cloud computing, tapi sebenarnya waktu di kelas itu saya nggak kepikiran buat ngajar yang ini sebenarnya. Karena saya ngajarnya lebih ke arah grid computing, kan saya mainannya karena background-nya elektro bukan coding ya. Saya elektro lebih ke arah grid computing, virtualisasi, Proxmox, gitu-gitulah, Kubernetes, Docker dan sebagainya. Lebih ke arah infrastructure as a service. Atau platform as a service. Nah, Rosi malahan di kelas ngasih lihat sesuatu yang saya nggak kebayang tadinya adalah back end as a service. Nah, itu keren banget sih. Gitu. Mungkin segitu dulu dari saya. Ini udah ada yang raise hand soalnya. Sudah ada yang raise hand. Kita coba tanya jawab dulu ya. Tapi jangan khawatir, Anda semua. Saya masih belajar juga, Rosi juga stres itu untuk webinar ini sampai sakit perut dia, mahnya kambuh gara-gara webinar ini. Tapi tadi ngelihat ini, tadi saya lihat
oke banget sih sebenarnya, nggak masalah. Malah saya pikir kayaknya Rosi harus diajakin buat nulis buku lagi nih kayaknya. Oke, saya tutup sekian dulu biar kebayang aja makhluknya seperti apa, kita tahu ada di mana, dan mudah-mudahan tadi Rosi udah ngasih lihat banget ya cara ngesetnya segala macam. Oke, saya tutup sekian dulu, nanti kita coba diskusi ditanya jawab. Saya kembalikan sama Mbak Melda, silakan Mbak Melda. Ya, terima kasih Pak Ono atas pemaparan materinya. Dan di situ saya juga bisa menangkap bahwa sebenarnya kolaborasi itu penting sekali. Tadi mungkin memang kita tahu Pak Ono itu dari sisi teknis sudah tidak perlu diragukan lagi. Jadi begitu bertemu dengan Mbak Rosi yang memang basicnya programming, ya kan, jurusannya sistem informasi S1-nya dari programming dan biasa melakukan coding dan lain-lain. Nah, di situ itu kelihatan tuh ketemu jadinya kolaborasi antar, walaupun sama-sama ilmu komputer ya Pak Ono ya. Walaupun sama-sama ilmu komputer, Iya. kita memang perlu ada kolaborasi satu sama lain. Ya, di sini udah banyak yang masuk sebenarnya pertanyaan, ada juga dan ada yang sudah raise hand juga. Boleh langsung bertanya langsung, gimana Pak Ono? Langsung aja ya. Ya silakan diatur lah. Bapak Brion K. Sudarman, apakah sudah siap? Atau nah nih. Pak Brion? Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat ketemu kembali Pak Ono. Saya ini agak bingung Pak Ono. Kenapa Pak? Karena saya itu dulu zaman kuliahan vokasi itu chatting aja cuma satu baris, sedangkan sekarang sudah programmingnya kelihatannya seperti visualisasi. Nah, yang saya jadi bingung, apakah Firebase ini menjurus kepada grab to code atau bagaimana? Karena tadi tidak dijelaskan bagaimana penerapan Firebase itu dari aplikasinya gitu. Nah, itu yang saya tanyakan Pak. Apakah sebab ada kecenderungan sekarang bahwa tanpa programming sekalipun kita sudah bisa bikin aplikasi, baik itu mob app atau web app gitu. Makasih Pak. Sebentar Pak, saya menajamkan dulu pertanyaannya. Jadi yang Bapak tanyakan ini apakah kita bikin aplikasinya segampang banget, tinggal klik drag aja gitu ya, atau gimana? Ya betul Pak, grab to code, jadi tanpa code apakah ke arah Oh alah, oke. Jadi tanpa coding, tahu-tahu aplikasi jadi aja gitu ya? Iya. Ini kayaknya yang jawab harus Ros ini. Ros, gimana Ros? Terima kasih Pak Brion ya, terima kasih. Rosi. Terima kasih Pak Brion atas pertanyaannya. Di sini untuk Firebase ini kan berbasis Android, jadi diperlukan code-code untuk tampilan view aplikasinya atau koneksian dari Firebase ke Android Studio-nya. Sebenarnya di situ ada code-code-nya, source code-nya, dan itu bisa dilihat di buku Firebase saya sih Pak yang kita tulis. Jadi di sini nggak bisa saya tampilin soalnya nggak ada Android Studio-nya. Oke, kayak gini. Sebenarnya itu ada. Saya bantuin bentar ya. Iya, Oke, paling gampang kita lihat di sini. Jadi jawaban singkatnya gini, Pak Brion. Ya. Nggak grab to code. Jadi kita coding beneran pakai Android, pakai bahasanya Java, pakai bahasa Jawa Pak, Java. Pakai bahasanya Java program Java Android Studio. Jadi nanti tampilannya kayak gini sih, Android Studio. Jadi hidup kita susah sih sebenarnya. Saya kasih image-nya aja lah biar pada. Nah, gini Pak bentuknya. Horor Pak, bener. Kayak gini bentuk-bentuknya. Jadi nggak semudah, nggak GUI. Nggak GUI sih sebenarnya, bentuknya kayak gini banget. Java banget sih. Jadi bentuknya kayak gini. Ada kelasnya, segala macam. Cuman nanti kita tinggal call aja. Kelas-kelasnya tinggal di call. Jadi kalau kita mau pakai Firebase-nya, tinggal di call. Tapi pada dasarnya ini semuanya Java sih. Jadi Java, kita pakai Android Studio buat coding segala macam. Jadi codingnya masih horor, gitu. Gitu Pak Brion, sorry. Hidup Anda nggak enak. Tapi saya kasih gambaran juga dikit ya, kalau buat teman-teman yang pengen belajar aja buat coding Android, saya saranin, saya tambahin panjang dah sekarang mah. Pakai App Inventor 2 lah, paling gampang mah.
Jadi buat teman-teman yang pengen belajar, dan ini saya pakai buat ngajarin anak SD, umur 8 tahun sampai 11 tahun lah waktu itu di Oman. Jadi saya balik lagi ya bentar ya. Kata kuncinya adalah App Inventor 2. Diulang ya, App Inventor 2, masukin di Google, nanti ada websitenya AI2 appinventor.mit.edu, tinggal diklik aja, bisa login pakai akun Google yang kita punya, kita bisa masuk. Nanti saya kasih lihat, kalau yang ini bener-bener codingnya gombal banget nih. Nah, codingnya udah kayak gini aja. Bentar, saya harus projectnya harus jangan yang ini buat ngitung arah kiblat soalnya. Projectnya yang lain ya, saya buka misalnya, coba saya buka, bisa diklik nggak? Oke, jadi ini saya kasih lihat, saya ada, nah oke, ini jadi ini codingnya terbagi dua nih sebenarnya. Jadi kita bisa masukin nanti apa yang saya kerjakan di sini di Android Studio bentuknya Java dan Mumet. Jadi misalnya saya ngambil ini, saya pengen ada checkbox, saya cuma gini aja, klik, udah, saya punya checkbox di situ. Tapi ini kalau kita lakukan di Android Studio, horor bentuknya. Kalau ini cuma di drag aja kan, saya punya slider, tarik, punya slider. Jadi ini slider bisa digeser-geser ya. Ininya bisa digeser-geser. Jadi kalau kita butuh komponen apa, tinggal tarik-tarik aja. Tapi komponen ini kalau kita lakukan di Android Studio, ini coding lumayan, beberapa kalimat lah. Jadi nggak bisa kayak gini doang sih sebenarnya. Ini saya akan deletein komponen yang nggak dibutuhin, saya delete. Yes, ini slider saya delete. Yes, oke. Dan di sini skenario cuma gini aja. Kalau ada text box, saya ada tombol suarakan. Di sini saya punya text to speech. Di bawah ini ada komponen non visible text to speech. Dan ini buat anak SD, ini saya pengennya di Indonesia diajarin. Jadi kita bisa, yang ini yang Anda lihat sekarang ini namanya front end. Dan ini yang dilakukan coding pakai Android Studio, dan ini yang dilakukan oleh Rossi pakai Android Studio-nya. Nah, untuk back-end-nya, backendnya saya mungkin kalau di sini cuma sederhana aja backendnya, karena nggak ada database, ada sih sebenarnya, cuman nih saya database juga ada, kalau mau database juga ada sih, saya kebawahin deh, bentar. Sorry, sini ini ya storage-nya kalau nggak salah. Nah, ini ada database di sini sebenarnya. Oke, loh kok balik lagi ke sini sih? Yang tadi mana? Ya udahlah, nggak apa-apa, tapi jadi ribet. Tar. Saya balik lagi supaya saya bisa dapetin. Ya, proyek yang ini mah berat, jangan pada pusing nanti ngeliatnya. Kepaksa saya balik lagi deh. Coba saya klik dulu lagi. Nah, udah. Ini back-end-nya kira-kira kayak gini sih. Jadi programmingnya kayak gini banget yang bisa kita lakukan. Jadi programnya cuma gini ya. Kalau tombol diklik, panggil text to speech, tolong suarakan apa teks yang ada di text box, cuma gitu doang. Cuma nanti ini kita call-nya, ini kan ada call text to speech segala macam. Call-nya adalah Firebase gitu. Dan ini dilakukan oleh Rossi di Android Studio-nya dalam bentuk codingan Java. Kalau yang ini bentuknya GUI. Jadi kalau yang dimaksud Pak Brion seperti itu, sarannya sih pakai yang ini. Cuman ini biasanya dipakai buat ngajarin anak-anak coding sih sebenarnya. Kalau mau yang serius kita ke Firebase tadi. Gitu Pak Brion. Mudah-mudahan bisa kegambar lah. Saya kan generasi baby boomer Pak, jadi kalau suruh mikir programming lagi rasanya susah ya. Padahal kita sama loh Pak. Jangan khawatir, kita sama loh Pak. Gue paling demen kayak gitu kalau udah ngomong deh. Kita sama loh. Oke, terima kasih Pak Ono, Mbak Rossi. Makasih Pak Brion. Makasih Pak Brion. Makasih Pak Brion. Tenang Pak Brion, saya juga satu generasi. Kalau Pak Ono satu generasi sama Pak Brion, saya juga satu generasi lah, biar sama antara Pak Ono. Ya, Pak Inu, di sini sudah banyak pertanyaan yang masuk. Mungkin saya bacakan saja. Ini ada beberapa yang mungkin bertanya kepada Mbak Rossi nih. Saya mau bertanya, kakaknya nih, kakak Rossi mau bertanya nih. Untuk Firebase yang digunakan untuk Android itu pakai bahasa Kotlin atau bagaimana? Boleh Mbak Rossi atau Kak Rossi jawab. Ya Mbak Rossi.
Iya, untuk bahasanya sendiri pakai Java ya Bu Aga. Jadi pertanyaan tadi gimana sih? Pakai Kotlin atau gimana tadi? Ya, pakai Java jawabannya. Pakai Java. Ya. Kalau Sunda nggak ada, adanya Java. Kalau Sumatera nggak ada ya Pak ya? Nggak ada. Bahasa Lampung, daya Lampung mah. Ini ada lagi dari Bapak Richard. Jika database ingin dimigrasi dengan backend yang sudah diperbarui, apakah bisa mudahkan proses pemindahan datanya? Nah, itu mungkin boleh Pak Ono dibantu. Mau Ono dulu atau mau Rosi dulu? Monggo terserah Langsung ke siapa. Pak Ono aja. Soalnya saya belum pernah Pak mengimigrasikan database itu dengan Iya. backend yang sudah diperbarui. Ini ngomong terus terang dulu ya Pak. Backend-nya nyebelin sih sebenarnya. Backend-nya si apa sih namanya tadi, Firebase nyebelin karena dia pakai NoSQL dan dia pakai JSON. Sementara kalau kita pakai database kan pakai SQL yang biasa ya. Jadi mau nggak mau harus cari converter. Jadi saya juga belum pernah ngerjain. Kita lihat aja lah, ada nggak sih toolnya? Gitu aja. Ono mah gampang lah. Kita lihat aja. Jawaban singkatnya Ono belum pernah ngerjain, Rosi belum pernah ngerjain. Kita berdua belum pernah ada yang ngerjain. Tapi yang kita perlu adalah converter dari JSON. Tapi bisa itulah. Tuh. Nah ini ada yang ke Excel ya. Kalau mau gombal bisa ke Excel dulu sih. Jadi ini udah ada. JSON ke CSV converter. Ada Pak. Jadi pakai jadi tadi di dump aja pakai JSON, keluarin jadi CSV, masukin ke Excel, dari CSV ke database bisa, gampang sih. Kira-kira kayak gitu. Tapi kalau mau coba ke database langsung bisa nggak ya? Saya biasanya ke CSV sih. Coba SQL. Oh ada tuh. SQLizer. Jadi ada kayak gitu-gituan. Karena di belakangnya backend-nya dia pakai NoSQL cuy. Kalau pakai NoSQL langsung bisa nggak? Wah, lebih ribet kayaknya. Jadi kita mainnya dari JSON-nya sih. Kita babatnya dari JSON-nya gitu. Gitu. Gitu, Pak. Siapa tadi nanya? Nggak tahu deh. Mudah-mudahan udah kejawab ya. Iya. Bu Aga, silakan Bu Aga. Oh, Pak Richard. Makasih Pak Onu. Ya, oke. Ya, Ini banyak makasih Pak. pertanyaan masuk dari YouTube sebenarnya, mungkin sambil saya bacakan juga pertanyaan masuk dari YouTube, dan ini ada pertanyaan dari Zoom juga. Mau dari YouTube? Sorry, yang dari YouTube mau Bu Nita aja atau mau Bu ini? Boleh Bu Nita, dari Bu Nita ada Bu Nita? Pertanyaan masuk banyak di YouTube. Dari Bu Melda saja tidak apa-apa sekalian. Oh, bisa. Bu Nita makin pinter makin hari. Ya, mungkin sambil saya bacakan dulu. Di sini ada dari Bapak Mandala Rizky Ari Nanta. Kapan harus menggunakan NoSQL atau SQL yang biasa? Ini pertanyaannya. Waduh. Ros? Iya Pak. Kamu yang jawab, Ros? Setahu saya untuk yang Firebase ini dia emang menggunakan NoSQL dan JSON. Jadi kalau yang Jadi nggak ada SQL pilihan dia. Dia nggak ada iya, pilihan betul, ya. Pak. Nggak ada pilihan. Betul, Pak. Ya. Jadi kalau si Firebase emang NoSQL dalamnya. Jadi Iya, apapun dihajar pakai NoSQL. Tapi kalau Iya. saya boleh milih, saya akan cenderung NoSQL sih sebenarnya. Soalnya kita kan data kita udah mulai tidak terstruktur. Jadi kalau saya mendingan NoSQL sekalian biar lebih gampang aja handlingnya. Kalau SQL kita puyeng urusan bikin struktur datanya segala macam soalnya. Gitu. Tapi kalau memang kita datanya terstruktur banget, ya nggak apa-apa sih kita pakai SQL. Tadi kita bisa konversi ya, dari NoSQL lewat JSON-nya kita bisa konversiin ke SQL loh. Jadi rada aman juga sih sebenarnya. Cuman ya gitulah, kalau unstructured kan pusing kadang-kadang. Strukturnya apa ini? Habis tanggal, judul, apa pusing. Gitu. Gitu sih. Pak, siapa yang dari YouTube ya? Ya, bukan, itu masih dari ini Pak. Masih dari Oh, masih dari sini. Ya, ini mungkin mulai saya bacakan dari YouTube. Dari Bapak Sigit Sukamara, Firebase dapat jalan di debug tapi tidak dapat jalan dirilis karena permintaan sertifikat di Android Studio, katanya sertifikatnya sudah dipakai oleh aplikasi lain. Nah, ini beliau bertanya nih. Nah, terus Mau dijawab dulu Mbak Rosi. Kalau ini udah boleh, detail banget nih. aja. Terus mau dijawab urusan sertifikat sih.
Rosi pusing. Iya, Pak. Rosi stres dia. Tapi kalau saya ngelihatnya gini, ini masalah autentikasi kan, autentikasi buat akses ke Firebase-nya. Karena udah dipakai aplikasi lain. Kalau saya cenderungnya ya kepaksa kita generate lagi sih konektornya tadi, sertifikatnya tadi supaya baru aja gitu. Tapi nggak tahu urusan duitnya gimana gitu. Soalnya kalau udah urusan yang itu duit tuh kayak gitu-gituan duit nyebelin deh. Gitu, Pak. Ya mungkin itu dari Pak Sigit pertanyaannya, jawaban dari Pak Ono, dan selanjutnya juga ada juga nih dari Ibu Emi Darwati. Menginstal aplikasinya perlu Android yang berapa RAM-nya? Karena saya memang belum begitu mahir di dunia IT. Ini aplikasi hasil dari Android Studio maksudnya atau itu ya? Firebase-nya ya? Enggak, Firebase sih enggak peduli sih, Firebase di belakang. Ya. Android Studio-nya mungkin, Pak. Android Studio-nya ya kayaknya. Terus ada komentar, Res? Kalau buat Android Studio karena ini cukup berat juga, mungkin minimal banget itu RAM-nya itu 4 GB, terus prosesornya itu minimal yang masih yang i3 nggak apa-apa sih itu, tapi minimal banget. Mungkin kalau misalnya kita pakai yang minimal ini yang RAM 4 GB dan core-nya yang i3 itu agak berat di laptopnya juga sih, Pak. Versinya versi 19 kalau nggak salah yang terakhir ya? Iya, Android-nya ya. Java-nya Java. Oh, Java Development Kit-nya itu 19 yang terakhir ya? Apa berapa sih? Lupa sih. Kalau nggak salah tadi pagi saya install 19 soalnya. Jadi paling akhir tadi pagi saya install yang 19. Gitu. Jadi mudah-mudahan. Tapi waktu saya install itu dia nulis, ini kayaknya suara saya putus-putus ya? Enggak, Pak, jelas, Pak. Enggak, Pak, jelas, Pak. Oh gitu. Jadi waktu saya install tuh kalau nggak salah 19 versi terakhirnya, dan dia kasih catatan bisa diinstal di 99,8% dari Android yang ada di dunia. Jadi rada aman lah kalau pakai versi terakhir. Cuman tadi seperti yang dibilang sama Rosi, Bu Rosi, itu horor permintaan RAM dan sebagainya dari Android Studio. Jadi memang berat buat install Android Studio, permintaannya dahsyat banget. Oh, saya tambahin dikit lagi. Tadi ada pertanyaan tentang Kotlin kan ya. Android Studio sendiri bisa ngomong buat Java, bisa ngomong buat Kotlin. Jadi dia bisa dua-duanya, Java sama Kotlin. Cuman yang ngomong ke Firebase, yang pasti disiapin sama Firebase-nya Java-nya. Kotlinnya nggak tahu disiapin nggak sama Firebase. Yang pasti Java-nya yang disiapin sama Firebase. Kira-kira gitu tambahannya. Gitu. Ini memang kalau sesi Pak Ono tuh memang pertanyaan tuh banyak sekali yang masuk, itu banyak minat. Sabar ya Mbak Rosi. Iya, Bu Aga. Ya. Itu deritanya moderator itu namanya. Ya, ini juga ada juga dari Bapak Ahmad Ridwan. Menurut Pak Ono, apakah NoSQL kedepannya bisa menggantikan SQL structure? Nah, oke. Kedepannya nggak ada SQL. Bukan NoSQL, kagak pakai SQL. Lebih gila kedepannya mah geblek. Database dibuang sih kedepannya, asli. Jadi kalau teman-teman semua udah pernah lihat yang namanya big data, pakai Hadoop, itu tidak ada database-nya. Jadi cuman file ditaruh doang. Ditaruh di file system, dan itu adalah database. Jadi kedepannya lebih dahsyat daripada NoSQL sih sebenarnya. Cuman jangan ngomong keras-keras ya, soalnya kasihan dosen-dosen yang ngajarin database, kasihan ntar nggak ada kerjaan gitu. jadi banyak coding-coding yang gombal ya Pak Ono ya sekarang. Waduh, karena dulu memang kita disibukkan mengurusin database, gimana database ini normal, gimana database ini terstruktur. Nah, ini padahal data makin kesini makin nggak terstruktur. Iya Pak Ono benar. Jadi memang mahasiswa memang sekarang minatnya sudah mulai turun untuk ngurusin database yang terstruktur. Kenapa? Karena memang ya Pak Ono bilang tadi, datanya justru banyak yang nggak terstruktur sekarang yang masuk. Gitu. Iya. Nah, jadi akhirnya ilmunya harus berubah sih. Ilmunya harus berubah. Nah, ini tantangan buat kita yang ngajarin database juga ya. Jadi kondisi data tidak terstruktur.
Terus bagaimana kita bisa mengekstrak atau mengolah data yang tidak terstruktur lagi. Jadi ilmunya udah berubah kayak gitu. Kalau dulu kan kita makanya query kayak gitu-gitu ya, pakai database banget. Dengan asumsi bahwa datanya terstruktur ada di database. Sekarang dengan kondisi data tidak struktur, gimana kita cara ngolahnya? Wah, keren. Dan ini adalah ilmu yang gak diajarin di kampus, keren banget. Jadi harus jadi buku lagi, satu lagi. Boleh tuh Mbak Rosi langsung dilanjutin satu lagi bukunya, udah dikasih idenya sama Pak Ono. Nah ini juga ada pertanyaan masuk dari Arigus Wahyu, bisakah Firebase kirim OTP WhatsApp atau SMS? Rosi dulu deh. Ros, gimana Ros? Sepertinya bisa, karena kan untuk autentikasinya itu dia bisa pakai telepon, nomor telepon, ya dengan nomor telepon itu dia kan juga perlu minta kode OTP-nya itu sih Pak. Iya. Untuk ini. Atau cara jawab yang paling gombal gini cara jawabnya. Ini sekalian ngajarin Rosi ya, ngajarin Rosi. Iya nggak apa-apa Pak Ono. Buat teman-teman semua ini sekalian ngajarin pembicara bagaimana teknik jawab yang paling gombal. Saya juga nggak tahu sih jawabnya, saya nggak tahu, jujur saya nggak tahu. Tadi pertanyaannya kan bisa nggak Firebase pakai OTP, ada ya OTP lah. Saya biasanya OAuth sih, pakai autentikasi ya. OAuth WhatsApp atau apa gitu ya. Coba aja cari. Nah, ini ada langsung nih. WhatsApp like phone number authentication with Firebase. Ini ada studio phone number, ini phone number ya. WhatsApp cloning, ini WhatsApp cloning bukan. Saya maunya autentikasi, tapi harus cari sih. How to implement WhatsApp type phone number authorization. Jadi udah mulai ada kayak gitu-gitu sih. Firebase authentication, code cloud. Jadi harus cari sih kayak gituan. Number authentication. Kalau ini rata-rata pakai nomor, bukan WhatsApp-nya langsung sih. Gitu. Tapi pertanyaannya itu bukan sih, Bu Melda, kumaha, bener nggak? Ya tadi bertanya apakah bisa di OTP di WhatsApp ataupun di SMS. Benar sih Pak. Tadi sebenarnya bisa. Ya bentuknya kayak gini sih betul. Bentuknya. Ya, gitu ya Pak. Ini teknik jawab paling gombal di dunia sih. Tapi ya, gue harus ngaku dulu bahwa saya nggak tahu. Mari kita cari di Google gitu. Parah. Ya, banyak ini. Kalau Pak Ono memang harus siap-siap digombalin. Ya itu moderator udah khatam dia. Ini ada juga yang masuk dari kami, saya selingi dari di Zoom ya. Saya ingin bertanya mengenai penjelasan real-time database pada Firebase menggunakan dua data, yakni data name dan nilai. Pertanyaannya bagaimana kalau kita membuat sistem kontrol bencana menggunakan IoT dan datanya dikirim ke Firebase dengan real time. Saya minta pencerahannya Pak. Nah. Wah, seru ini urusannya nih. Rosi berani jawab nggak? Kayaknya kader dia. Rosi kader. Rosi nggak berani. Tapi saya kebayang maksudnya gimana. Saya coba share screen dulu ya, share screen lagi. Jadi buat teman-teman semua pertanyaannya kira-kira gini. Ini ada tambahan objek ya. Objeknya namanya IoT. Jadi kita punya IoT. Bentar. Sorry salah. IoT ini bisa kita pakai Android lah, kita pakai ESP8266 apa segala macam. Dan kalau yang selama ini cara berpikirnya adalah manusia ngomong ke front end, nanti front end ngomong ke back end, kira-kira gitu ya. Selama ini cara berpikirnya gitu ya. Manusia ngomong ke front end ngomong ke back end. Nah sekarang kita pakai IoT, mau ngomong ke sini, gitu ya. Nah sebenarnya intinya sederhana aja sih. Kita nggak peduli sama si back end sih sebenarnya, mau pakai Firebase kayak mau pakai apa nggak peduli sih sebenarnya. Yang penting gimana caranya si IoT ngomong ke front end. Nanti front end-nya akan menghandle, dia akan lempar ke back end. Gitu aja sih sebenarnya. Jadi bagaimana kita bisa bikin aplikasi supaya dari IoT bisa ngomong front end. Nah, caranya paling gampang adalah kita pakai framework yang udah jadi. Gitu ya.
Jadi caranya pakai framework yang udah jadi. Salah satu framework yang udah jadi, yang udah nggak usah pusing kepala dari sisi IoT-nya adalah contohnya MQTT misalnya. MQTT adalah framework yang udah jadi, yang sudah ada di IoT-nya, tinggal bagaimana kita masukin MQTT-nya ke aplikasi kita di sini, di front end ini, gitu ya. Nah, sekarang saya cari paling blow on dulu. Java MQTT. MQTT Java sih. Server. Gitu ya. Ini MQTT ada ininya nggak ya? Ada contoh-contohnya nggak ya? Ntar, saya lagi mau nyari contoh nih sebenarnya. Nah, ini dia. Nah, mungkin pakai kayak gini akhirnya. Tapi nanti Java-nya harus kita tempelin. Jadi ini tadi kalau ingat penjelasan dari Bu Rosi, si Firebase bisa ngomong ke Android, bisa ngomong ke iOS, bisa ngomong ke web. Oke. Nah, ini adalah HiveMQ ini adalah MQTT, tapi web server. Harusnya dia bisa jadi server juga. Ini mana? Ini CLI ini klien. Oh, ini mah klien, ini mah. Oh, broker nih dia. Ini broker. Broker itu server. Oke. Nah, ini brokernya. Ini ada source code-nya di sini. Oke, coba kita lihat ya source code-nya kayak gimana. Source code-nya. Ntar, gue nyari-nyari dulu nih kayak gini nih, harus nyari nih. Code bisa di search nggak ya? Kalau code sebel. Lihat source aja dah. Tapi Java banget, Java ngelihat source-nya sebel banget nyebelin lihat source-nya Java. Oh, ada resource apa segala macam kan? Coba kita lihat source-nya. Nah, kan mabok lu ngelihatnya kan, asli mabok. Nah, ini kita embed aja supaya database-nya back-end-nya kita pakai Firebase entarnya. Itu aja yang dicari. Jadi kita download, ini ada MQTT-nya nih. MQTT-nya coba kita MQTT ya. Saya akan callback ini saya klik sembarangan ya. Ini message kali ya buat ngomong ke klien soalnya. Waduh, banyak banget lapisannya ya. Nggak ada yang lebih gampang dari ini. Oh, ini dia. Ya udah, saya ambil sembarangan aja. Jadi ini udah ada source code Java-nya. Source code Java-nya ini nanti harus cari yang buat komunikasi ke kliennya. Kliennya adalah si IoT. IoT-nya pakai MQTT, ngomong ke server MQTT, nanti server MQTT akan ngomong ke Firebase di belakangnya, kira-kira gitu. Ini harus nyari-nyari. Jadi ini mainnya import sih. Import apa nih? Import yang Firebase-nya kita masukin ke sini. Jadi nanti ngomong ke database di belakangnya, ke Firebase kenanya gitu. Gitu ya. Mudah-mudahan kebayang ya. Si Yono lagi berusaha inilah menjawab lah. Soalnya selama ini saya juga MQTT nggak pakai database Firebase, pakai database goblok aja ditaruh di belakangnya, pakai MySQL kayak apa gitu. Database gombal nggak ada, Pak? Database gombal, siap. Ini ada pertanyaan masuk juga dari Bapak Francisco Rio Naibaho. Apakah bisa menggunakan PostgreSQL, Pak? Bisa aja sih, Postgre bisa aja. Ya bisa banget lah. Jadi balik lagi ke sini. Jadi gini, kalau kita lihat strukturnya kayak gini. Ini tadi back-end-nya kan database segala macam. Tadi database-nya di handling sama si siapa namanya? Sama si Firebase. Kalau pakai Postgre, ya Firebase-nya kita ganti Postgre bisa. Oh, atau bisa paralel kalau mau juga bisa. Jadi sah-sah aja. Misalnya kita ngomong ke Firebase, sebagian kita taruh di Firebase buat keperluan yang memang Firebase-nya udah siap, kayak machine learning apa segala macam, daripada kita coding machine learning yang langsung handle Firebase. Tapi kalau kita pengen bikin database sendiri di sebelah sini, misalnya pakai Postgre atau apa, PostgreSQL apa segala macam. Jadi nanti si front end dia bisa ngomong ke dua database sih sebenarnya, boleh ngomong ke sini atau autentikasi pakai Firebase, analitiknya di Firebase, database-nya masuk ke Postgre, sah-sah aja. Jadi nggak harus semuanya di Firebase sih sebenarnya. Jadi bisa kita bisa sebagian database kita handling sendiri, nanti di sana juga bisa handle. Jadi sah, semuanya sah. Gitu. Beres ya. Mudah-mudahan kebayang.
Ya Pak, ini banyak banget nih Pak pertanyaan masuk, mungkin langsung saya tanya bacain aja ya. Ini dari YouTube juga, dari Bapak Bagas Mahendra. Apakah Firebase akan lebih mudah diintegrasikan ke aplikasi Android yang berbasis Flutter dengan bahasa Dart? Karena keduanya sama-sama dari Google. Belum nyoba. Sorry, nggak bisa jawab yang itu Lo gila pada nanyanya, bikin susah orang nanyanya. Nggak bisa. Belum nyoba, nggak kebayang. Karena kalau Rosi ada kebayang nggak? Rosi nyerah juga, Rosi. Ros, nyerah, Ros, nyerah. Punya ya Pak Etono ya. Ya udah beyond. Ya, lalu saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Ini dari Bapak Fikri. Saya ingin bertanya, untuk install Android Studio lebih baik Intel atau AMD Ryzen? Nah, mungkin Pak Ono atau Mbak Rosi bisa menjelaskan. Wah, lu kalau nanya ke gue keluarnya Intel. Rosi gimana, Ros? Ros gimana, Ros? Rosi makanya yang Intel juga sih, Pak. Pada Intel semua, kita Intel Inside. Kalau teman-teman gimana? Teman-teman gimana, Ros? Teman-teman yang lain? Prefer Intel mending AMD? Kayaknya bisa keduanya deh, Pak. Bisa duanya. Saya tuh ada takutnya AMD tuh takut ini aja, kebakar doang sih prosesornya. Kalau Intel kan lebih konservatif ya. Dia suka nggak terlalu overclock kayak gitu-gitu sih. Jadi Intel tuh lebih konservatif gitu buat masukin power kecepatan ke prosesornya, lebih konservatif. Jadi saya cenderungnya ke Intel karena dia lebih awet akhirnya. Ujung-ujungnya itu sih. Jadi gue irit, nggak usah ganti mesin, nggak usah kebakar gitu aja sih. Begitu. Selain Intel Inside, ya Intel Inside. ya, saya lanjut juga. Ini ada dari Zoom, pertanyaan dari Iya. Sebenarnya untuk pembuatan aplikasi itu lebih bagus menggunakan bahasa Java atau Kotlin. Mungkin tadi udah sempat dibahas ya. Nah, lalu ada juga belum dibahas. Belum dibahas. Belum ya, Pak? Oh, belum, baru ada support Java atau Kotlin gitu. Cuman yang jago programming harusnya Rosi ini. Rosi dulu yang jawab, Ros. Gimana, Ros? Ini ada lanjutannya dari pertanyaannya. Mungkin saya lanjutin dulu pertanyaannya. Oh, lanjutin dulu. Nah, ya. Pertama, aplikasinya lebih bagus menggunakan Java atau Kotlin, dan untuk Firebase itu sendiri apakah bisa digunakan langsung menggunakan Android Studio atau harus menggunakan platform Firebase? Nah, monggo Mbak Rosi. Oh, Rosi ini mah. Ros. Kalau yang untuk Java atau Kotlin, saya belum pernah pakai yang Kotlinnya juga sih, Pak, belum pernah coba. Oke. Ya udah, nggak apa-apa. Itu bagian Ono, bagian itu Ono. Bagian kedua, pakai Android Studio bisa langsung atau gimana? Bisa, Pak. Jadi kan si Firebase, project dari Firebase, terus dia harus terkoneksi dengan project di Android Studio-nya. Jadi nanti aplikasi tersebut ya bisa langsung running di Android Studio-nya, Pak. Ya, jadi buat connect-nya pakai import aja ya. Import kelas-kelasnya doang. Gitu. Betul. Harus ngomong pakai bahasa manusia, Ros. Connect. Itu aja sih. Jadi, nah sekarang urusan Kotlin ya. Kalau saya baca-baca, Kotlin tuh lebih lucu daripada Java sih. Nih, coba gua kasih lihat. Kotlin. Java dulu ya. Java example. Sorry, gua harus share screen dulu ya. Sorry. Share screen dulu ya, share screen. Java example. Code. Biar kelihatan betapa menyebalkan. Makanya saya stres sama Java sih sebenarnya. Karena codingnya ngehe kayak gini nih. Ngehe banget kan? Gitu kan. Nah, nanti kalau kita pakai Firebase ini perhatian di atas ada import nih ya. Jadi kalau kita pakai Firebase-nya diimport kayak gini caranya. Jadi kita import Firebase-nya, nanti kita tinggal pakai di bawahnya. Oke. Nah, Java menyebalkan kayak gini. Sekarang kita lihat Kotlin. Tolong biar menghayati, gue kasih beberapa lah betapa menyebalkan kalau kita coding pakai Java. Sebel kan? Saya sih sebel jujur. Saya sudah stres kalau udah ngeliat Java. Udah gitu gue kagak tahu nama. Ini kan JOption pane .show message dialog. Lu dapat nama ini dari mana? Gitu kan? Saya sampai stres loh asli.
Ini dapat nama dari mana? Ini dapat dari mana? Ah, puyeng dah pakai Java mah. Pusing saya nyerah. Akhirnya kita lihat Kotlin. Oke. Tuh. Tolol kan? Lebih tolol kan? Asli lebih goblok ini, lebih gampang sih ngelihatnya. Tuh codingnya lebih parah banget. Makanya saya kalau suruh milih, saya sebenarnya lebih pro ke Kotlin. Cuman saya udah tua kali ya, suruh coding susah. Itu sih. Cuman masalahnya Kotlin ngomong ke Firebase saya nggak tahu. Soalnya Firebase selalu ngomongnya Java gitu. Begitu, Bu Melda. Kalau Mbak Rosi lebih masaknya lebih ke Java karena memang langsung dicobanya pakai Java ya Mbak Rosi ya. Iya Bu Aga. Iya. Nah ini saya lanjut ya Pak. Saya lanjut di sini bisa diperlihatkan langsung cara mengimplementasikan Firebase di Android Studio-nya Pak. Karena biasanya saya menggunakan database MySQL. Wah, itu kayaknya kalau Rosi kayaknya dia lagi nggak install ininya ya. Kalau nggak saya pakai gambar aja ya. Oke, kayak gini aja caranya. Firebase. Firebase import Java. Android Studio ya. Android Studio. Jadi bentuknya nih kayak gini-gini sih. Bentar. Nah, udah kayak gini nih Firebase. Kayak gini-gini sih bentuknya langsung. Ada suara gininya. Jadi bentuknya kayak gini. Masuknya kayak gini sih bentuknya. Oke. Cuman kita harus import dulu di atasnya. Kayaknya importnya bukan ini deh. Harus cari import yang buat Firebase-nya langsung. Oh ini, sorry. Ini dia. Gitu ya. Jadi mref jadinya. Mref ini. Jadi nanti semua referensinya ke mref ini. Dia ngambilnya ke sini nih, Firebase. Gitu. Gitu kira-kira cara, kalau boleh saran sih, masuk ke Firebase Google tadi, dia udah banyak kasih contoh sih di situ, contohnya banyak sih. Go to console, kalau Rosi tadi bahasa Indonesia dia. Jangan konsol dulu, jangan masuk konsol. Ada contoh sih, mana. Getting started atau di mana ya? Getting started kali ya. Pokoknya ada contohnya, dia banyak kasih contoh sih. Explore a demo project. Nah, sarannya sih explore aja demo projectnya. Di situ contohnya. Alah download lagi. Ya, download. Harus dibukanya di Android Studio. Pusing. Coba di sini ada nggak contohnya? Oh, sign up dulu. Close store, sign up lagi, harus sign up lagi. Saya nggak siap buat sign up. Atau Rosi bisa ngasih lihat nggak dari sininya? Kalau nggak ya udah nggak apa-apa sih. Saya coba ya Pak. Yang hubungan sama ininya sih, sama Android Studio-nya sih. Bentar. Buka dokumen. Contohnya misalnya di fitur, maaf, udah itu belum ya? Oh, sudah. Di fitur yang authentication, kita yang pakai Android, dan di sini udah. Tuh ada tuh di bawah tuh. Ya, itu dia contohnya dikasih lihat. Iya. Oh, bisa Kotlin. Bisa Kotlin rupanya Bisa, tuh. Pak. Oh alah, gua kagak tahu. Ya udah bisa Kotlin dia. Bisa Kotlin. Oke. Ya udah gampang tuh. Udah dikasih ada contohnya. Coba yang ini Kotlinnya kayak gimana? Kotlinnya diklik coba. Yang ini Kotlinnya. Tuh lebih sederhana kan, Kotlin lebih sederhana. Jadi sebenarnya saya lagi pengen belajar Kotlin jadinya. Gitu. Tapi udah kasih contoh kayak gitu. Jadi di main activity-nya tinggal copy paste, tinggal copy paste sih. Dia udah banyak kasih contoh sih. Oke, kebayang ya? Bisa dilihat di dokumen sih Pak.
ini. Oh, yang dokumen ya, bagian dokumen. dokumennya. Kuncinya dokumen. Dokumen. Ya. Oke, terima kasih banyak Rosi. Jadi ada di komen ya Pak. Sama-sama, Bi- Pak. Bisa dilihat tuh di dokumen. Dan ternyata bisa Java sama Kotlin. Baru tahu gue. Kirain Java doang. Terima kasih Pak Ono, Mbak Rosi. Ya, saya lanjut lagi dengan pertanyaan selanjutnya. Itu ada dari Bapak Dr. Sutedi ini. Ini minta pertanyaan gimana nih Bapak Dr. Sutedi memberikan komentar NoSQL database hadir mensolusikan data tidak terstruktur. Nah, ini komentar dari Bapak Dr. Sutedi. Jawabannya betul. Mungkin beliau memang terjun langsung di NoSQL ya Pak ya? Iya. Kayaknya makin kesini makin NoSQL sih, makin kesini. Asli, bener. Kasihan Ya, dosen saya- database aja. Berarti harus ganti nanti database-nya NoSQL, ganti ininya. Iya, gimana? Iya gitu dong, gimana sih? Ya, ada juga dari Bapak Rafliano, apa saja browser yang didukung untuk mengakses Firebase Console? Nah, apa nih Mbak Rosi? Iya, Mbak Rosi. Database Browser. browsernya yang mendukung. Pertanyaannya bingung kan? Asik. Biar Ros yang jawab dulu ya. Ros, gimana Ros? Pusing dia. Dia pusing dia. Rosi. Di unmute. Lupa di unmute. Ya, Untuk browsernya, kalau saya sendiri pakai yang Chrome, itu bisa Iya. di Firefox juga kok, Pak. bisa ya. Saya juga pakai Bisa, Chrome Pak. soalnya. Ya udah. Iya, Kita Pak. berdua pakai Chrome soalnya. Jadi bisa Firefox harusnya, tapi kita berdua kebetulan makainya Chrome. Gitu. Berarti selain di Chrome sebenarnya di Firefox juga bisa ya Pak ya? Iya, harusnya sih Bisa bisa. boga. Ada juga dari Bapak Rianto izin bertanya Pak, bagaimana cara keamanan dan privacy database Firebase untuk menyimpan data yang bersifat sensitif, contoh data transaksi keuangan atau juga untuk data-data pemerintah. Rosi mau komentar nggak? Kalau coba ya Pak, mungkin bisa nanti dibantu sama Pak. Kalau untuk data sensitif, apalagi buat untuk pemerintah, Wah. bagusnya sih tersimpannya di server lokal. Setuju. Jadi kalau memang mau gunain database di Firebase, lebih baiknya sih di kayak apa di enkripsi, kemudian di dekripsi di backendnya. Kalau misalnya datanya itu sangat sensitif sih, tapi lebih baik sih disimpan di server lokal. di situ. Lokal. Ya betul. Jadi nanti kita split aja. Jadi yang buat autentikasi user apa segala macam, oke lah bisa dibantu sama si Firebase. Tapi kalau database yang benar-benar sensitif, saya cenderungnya kayak Rosi bilang sih, bikin aja server. Boleh pakai PostgreSQL, bisa pakai SQL segala macam. Servernya kita pisahin, servernya lokal banget. Dan kita pertahankan benar itu server gitu. Tapi itu server harus ada di internet ya. Soalnya kan kita interaksinya pakai internet banget gitu. Jadi pertahanannya lumayan bikin pusing kepala sih karena internet. Gitu. Karena ternyata tidak semua orang baik, ternyata banyak orang yang tidak baik juga gitu. Ya, Maya. Karena Ya, Maya. itu data itu berharga sekali Pak. Karena sekarang memang orang yang cari itu data. Selain Iya. mencari uang, orang nyari data ya Pak. Karena dari data Kota. menghasilkan pundi-pundi keuangan. Ya elah. Udah mulai filosofis nih. Ya, mudah-mudahan itu menjawab Bapak Rianto yang lebih baik yang mana untuk data yang bersifat sensitif. Dan rekan-rekan hadirin sekalian, tak lupa saya ingatkan untuk mengisi link absensi yang sudah dituliskan di kolom komentar karena nanti e-sertifikat akan kami kirimkan bagi rekan-rekan yang mengisi absensi kehadiran. Oke, saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Pia. Kotlin lebih sederhana tapi sulit sekali Pak mencari referensi sintaknya. Iya benar Nah. sih. Ya benar emang. Dia bilang benar. Iya bener. Iya. Mungkin Mbak Roti lebih prefer ke Java karena mungkin Iya. banyak Referensi lebih referensinya. banyak sih, ya benar. Iya, Emang benar betul. sih. Karena Kotlin Tapi mungkin lebih tampilan- baru ya. Lebih baru ya Tampilannya Kotlin. mungkin lebih
global si Java ya Pak ya? Lebih Iya. global si ini Pak, apa namanya? Kotlin. Kotlinnya. Iya. Ya. Nah ini ada juga sebenarnya banyak yang mantap Pak Ono, mantap Mbak Rosi. Memang sebenarnya ini kolaborasi yang sangat menarik karena dari mahasiswa dan dosen. Maka tadi saya bilang sebenarnya beruntung sekali teman-teman yang dapat kesempatan diajar sama Pak Ono. Walaupun mungkin dibebankan banyak tugas, salah satunya membuat buku. Kalau orang lain kan tugas ujian akhir tuh palingan bikin resume, bikin makalah. Nah kalau ini sama Pak Ono disuruh buat buku. Tapi memang Padahal hasilnya gue pengennya gini yo, saya pengennya semua dosen satu Republik Indonesia ini kalau bisa ngebuang ujian akhir semester, UAS dibuang, ganti nulis buku semua si mahasiswa. Pasti Republik ini jadi pintar gitu loh. Aduh, susah banget sih. karena memang Ya. buku itu kan gudangnya ilmu. Jadi makin banyak menulis mungkin makin banyak kita membaca ya Pak, otomatis ya Pak, pasti. Kalimatnya gini, Mel. Kita hanya bisa nulis kalau kita baca. Gitu. Nah, jadi Kalau kita nggak pernah baca, nggak akan pernah bisa nulis. Gitu. makanya makin banyak kita membuat buku, berarti makin banyak juga yang harus kita baca referensinya. Emang. Belum lagi webinar kayak gini, lu pada nanya yang aneh-aneh, kan pusing kepala gue juga, kepaksa nyari di Google, dasar pada. Ini benar tadi kata Pak Joko, sebenarnya dari webinarnya Pak Ono ini bisa dapat 1 buku lagi sebenarnya. Enak Iya. aja 1, 10. Ya saya lanjut ya Pak Ono, ini ada banyak banget pertanyaan masuk ini dari Bapak Rafliano Zihad. Apakah di buku dibahas juga bagaimana integrasi Firebase dengan Google Cloud Platform? Nah, Google ini Cloud. Mbak Rosi mungkin. Google Cloud. Ya di Google Cloud apa nih? Google banyak banget cloud-nya. Pusing kepala. Maksudnya apa, Google Drive atau Google kayaknya gue lagi nebak-nebak ya. Kayaknya ke arah situ ya, Google Drive, ada Google apa lagi tuh? Doc, ada Google gitu-gitu ya, maksudnya kali itu ya, apa Google Mail, Gmail. Bilangnya Google Cloud doang kan? mungkin Gitu ya. ya, Ros, mau mungkin jawab, Ros? itu Pak. Ya, Rosi dulu yang jawab lah. Jawaban singkatnya kayaknya enggak ya. Enggak, di bukunya belum dibahas mengenai Google Cloud Platform yang lainnya sih Pak, integrasi. Tapi kalau kita lihat di Firebase-nya juga kayaknya nggak terlalu gitu ya. Firebase-nya sendiri nggak ngomong gitu kan. Dia nggak ngomong ke Iya. Google Cloud sih sebenarnya. Iya, Jadi iya. Firebase-nya sendiri memang tidak ada apa ya, plugin lah atau konektor buat ngomong ke Google Drive apa segala macam. Jadi memang Firebase bukan ke situ arahnya. Firebase bikin aplikasi Android gitu kira-kira itu. Ya Iya. Android lagi aplikasi mobile lah ya. Tapi Iya, betul. bukan ngomong ke Google Cloud apa segala macam, enggak. Memang Firebase-nya enggak gitu emang. Gitu, Mel. Tapi di Firebase banyak- sendiri dia Ya, banyak ya, Ros. fitur-fitur yang kalau di Firebase-nya sendiri juga banyak fitur-fitur yang bisa digunain juga sih Pak, Oh gitu. Buat ngomong Iya. ke Google Doc-nya. bukan ke Google Cloud. Oh, fiturnya kayak- maksudnya kayak fitur- machine learning kayak gitu ya. Iya, Ya, ya, gitu. ya. Ya, lebih ke Fiturnya situ banyak sih kalau banget. Firebase. Iya, lebih ke back end Iya. banget sih, kayak machine learning lah, yang fitur yang dahsyat banget yang tidak ada di Google Cloud sih sebenarnya. Iya, betul. Google Cloud mah buat end user banget. Firebase mah buat back end banget, beda segmen itu sebenarnya. Begitu, Mel. Jadi kalau khususnya untuk membantu para back end yang mungkin kalau ada aplikasi orang-orang nggak pernah lihat dari sisi back end-nya, yang lihat dari front end-nya aja. Ya. Jadi gimana berdarah-darahnya si back end-nya. Tapi ini sebenarnya kasihan loh. Ini ngomong-ngomong dulu, kasihan dulu ya. Kita harus kasihan sama anak-anak back end sebenarnya. Dengan Firebase ini anak back end jadi nggak ada kerjaan. Bener loh. Bantu malah Pak. Lah kan dihilangin back end-nya. Back end hilang loh ini, hati-hati loh. Jadi dia pindah profesi Pak. Jadi terbantu pekerjaannya di sana diganti membantu para front end. Oh, suruh pindah jadi front end semua ya. Padahal beda keahlian front end sama back end tuh.
Berarti kan kata Pak Ono tadi, memang yang biasanya kita sibuk dengan database, sekarang sudah mulai harus berpindah ke Coding. NoSQL. Nah, Iya. itu juga mungkin yang perlu diperhatiin sama si tim back end nih. Tapi kan ini kalau untuk sistem besar masih menggunakan back end-nya. Iya, besar iyalah. Iya. Pak Ono di sini banyak banget yang mau kerjasama untuk membuat buku nih sama Pak Ono. Nah, Pak Joko kasih komentar Pak Joko. Banyak banget yang pengen nulis buku Pak Joko. Silakan Pak Joko. Iya, saya senang sekali tadi lihat di kolom-kolom komentar ada Mas Richard menanyakan bisa nggak kerjasama nulis dengan Pak Ono. Ya, Pak Ono pasti siap sekali. Kalau perlu nanti kita bikinkan wadah satu. Iya, siap. Yaitu dengan tantangan judulnya adalah 30 hari menulis bersama Pak Ono. Iya. Kalau 30 hari nggak jadi, tembak mati. Nah, gitu Iya, Pak Ono. iya. Terima kasih. Untuk bisa masuk ke event ini syaratnya harus masukin outline dulu Pak. Bagus, iya. Outline buku, gitu. Jadi nanti eventnya kita buat, yang ngirimkan outline, otomatis kita masukkan dalam grup WA untuk bersama-sama Pak Ono nulis buku dalam 30 hari. Ya, Pak Joko nyiksa saya ini pakai grup WA. Gini. Teknik editingnya pakai Google Doc deh. Jadi upload tuh naskah ke Google Doc supaya saya bisa langsung ngasih komentar gitu. Jadi jangan pakai email, pusing kepala saya pakai email. Pakai Google Doc supaya saya bisa ngasih komentar. Teman-teman Andi juga kan ada editor juga di Andi tuh, bisa langsung ngasih komentar juga. Betul, oke. Iya. Jadi jangan Ono doang yang dikerjain. Oh, siap. Yang penting nanti eventnya dulu kita lakukan, baru nanti teknisnya kita bicarakan. Siap. Iya. Oke. Begitu, Keren kan? Mbak Aga, terima kasih. Kan ada memang kalau sama Pak Ono ini hal yang sulit. Mungkin saya kalau membuat buku ngebayangin kayaknya susah nih, kayaknya nggak mungkin nih membuat buku. Nah, di sini kita beruntung banget di Indonesia ada Pak Ono yang dalam waktu sebulan, kata Pak Ono tadi, bisa ada 10 buku, bahkan dari satu webinar aja bisa menghasilkan 10 buku ya Pak Ono. Itu lagi itu PHP namanya, itu PHP banget. Sekarang di masa pandemi ini justru kita banyak di rumah, jadi banyak di depan komputer, jadi mungkin banyak yang kita bisa baca dan banyak ide-ide yang bisa kita hasilkan sebenarnya. Iya, benar banget itu. Benar. Iya, jadi justru kalau kayak masa ini kan sebenarnya orang pada mengeluhkan dari masa pandemi ini memang sebenarnya nggak enak, kita bisa nggak ketemu langsung, tapi sebenarnya banyak ide-ide kreatif yang bisa kita hasilkan di masa pandemi ini. Mudah-mudahan setelah pandemi berakhir nanti mungkin Mbak Rosi ataupun rekan-rekan yang lain setelah pandemi ini selesai, kita udah dapat 10 buku atau 5 buku dari Pak Ono, dibantu Pak Ono sama dibantu Pak Joko dari penerbit Andi. Ya, yang Anda semua nggak tahu, yang Anda semua nggak tahu itu Melda udah janji ke saya 3 buku loh. Nanti kalau kami menanti benar janji Pak Joko tadi membuat webinar 30 tantangan 30 hari membuat buku bersama Ono Wepurbo. Nah, itu mungkin teman-teman di sini juga boleh diingat waktu pelaksanaan, dan juga boleh teman-teman nanti follow atau subscribe YouTube-nya Andi TV karena pasti nanti akan ditayangkan di Andi TV. Nah, mungkin rekan-rekan jangan lupa saya ingat ya, dengan kerjasama sekalian dengan Ibi Dharma Jaya ya Pak. Iya, boleh Pak Joko. Kita bikin kacau Republik Indonesia lah sekalian kagok. Moderatornya juga Ibu Aga juga. Oh iya dong. Pada saat itu dia harus nulis 3 buku dulu tapi. Siap. Saya justru jadi peserta dulu Pak. Jadi peserta karena memang Udah pertanyaan dulu. Ini mah kita jadi ngebanyol aja nih, parah. Pertanyaannya mungkin ada yang mau bertanya. Waktu udah mau habis ya? Ya, tapi bukan pertanyaan, mungkin ini Pak masalah untuk teman-teman back end karena bisa kasih tantangan bisa migrasi front end. Nah, iya. Ini masalah untuk teman-teman di back end tadi kata Pak Ono tadi, mungkin dengan adanya Firebase ini pekerjaan
back end agak sedikit berkurang. Tapi nggak habis ya Pak, karena masih aplikasi-aplikasi besar pasti masih membutuhkan back end. Gitu. Ini waktu kita tinggal 10 menit lagi. Mungkin di sini saya akan langsung memilih penanya terbaik ya Pak ya. Ya. Penanya yang beruntung yang akan mendapatkan door prize menarik dari penerbit Andi. Di sini, ini mau saya pilih atau Pak Ono aja? Langsung Pak Ono aja mungkin nih yang mau memilih. Enggak, Mel. Kalau mau gombal sih Bu Nita. Nggak, kamu aja ya, Mel, nggak apa-apa. Oke. Ya mungkin dari Zoom kita akan pilih penanya terbaik, yaitu Bapak. Saya ucapkan selamat kepada Bapak Brion. Bapak Brion penanya pertama dengan generasinya generasi tua ya Pak Brion, tapi sebenarnya semangatnya sangat luar biasa Pak Brion. Jadi walaupun generasinya generasi ini, tapi sangat luar biasa. Selamat kepada Pak Brion. Dan untuk penanya dari YouTube tadi sudah saya lihat ada yang menarik tadi dari Bapak Ahmad Ridwan. Nah, dari Bapak Ahmad Ridwan, selamat kepada Pak Ahmad Ridwan. Dan untuk Bapak Brion dan Bapak Ahmad Ridwan yang akan mendapatkan door prize dari penerbit Andi, kami ucapkan selamat. Dan mohon Bapak Ridwan dan Bapak Brion dapat memberikan data diri dan alamat lengkap serta nomor HP yang dapat dihubungin ke nomor 0811 28620055. Mungkin nanti akan saya tulis di kolom komentar biar bisa dicatat di sini sama Pak Brion. Iya, terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman. Jangan lupa mengisi absensi, link absensi. Mungkin nanti juga materi akan di-share, dan jangan lupa nonton di live di YouTube TV Andi. Jangan lupa untuk subscribe, karena di TV Andi banyak webinar-webinar yang menarik lainnya yang tidak kalah menarik dari kegiatan webinar kita hari ini, dengan narasumber yang tidak kalah kompeten dari narasumber kita hari ini. Ya, kita telah sampai di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ono dan Mbak Rosi atas materinya yang sangat luar biasa. Terima kasih Mbak Rosi, ini luar biasa sekali Mbak Rosi buat buku begitu. Jadi mahasiswa buku dibuat jadi tulisan, dari tugas disuruh bikin buku dan ternyata hasilnya luar biasa. Nah, itu apresiasi yang cukup baik. Terima kasih. Dan terima kasih Pak Ono. Memang setiap kegiatan webinar Pak Ono ini selalu ada hal-hal baru yang kita dapatkan. Karena karena Pak Ono sendiri pun juga langsung mempraktekkan dan langsung lihat, oh bisa nih, oh enggak nih. Nah, itu kelebihannya dari webinar Pak Ono. Jadi untung, saya selalu senang kalau nonton webinar Pak Ono, karena walaupun pertanyaan-pertanyaan gila itu keluar, tapi Pak Ono bisa biasanya langsung mengimplementasikan. Terima kasih Pak Ono. Dan terima kasih juga kepada seluruh peserta atas antusiasnya yang sangat luar biasa. Sampai tadi ada beberapa pertanyaan yang bikin narasumber kewalahan, karena memang saking excitednya para peserta hari ini. Memang setiap kegiatan webinar yang dilakukan oleh TV Andi ini banyak sekali peminatnya, karena saya lihat juga di YouTube itu penontonnya juga banyak banget, dan memang materi-materi yang disampaikan itu juga selalu memang hal-hal baru yang tapi mudah. Nah, itu enaknya kalau di TV Andi, saya senang nontonnya, jadi bisa dapat ilmu-ilmu baru. Ya, mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali dalam kegiatan webinar selanjutnya. Tadi sesuai janji dari Pak Joko, akan ada webinar untuk 30 hari membuat buku. Jadi kami tunggu benar Pak Joko. Dan kami dari pihak pelaksana, dari penerbit Andi dan Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya, mohon maaf apabila dalam kegiatan ini masih terdapat beberapa kekurangan. Terima kasih Bapak Ibu rekan-rekan semua. Semoga acara ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Dan saya juga mengajak rekan-rekan untuk follow media sosial penerbit Andi, yaitu akun Instagramnya @andimedia.digital, dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube TV Andi. Ya, akhir kata saya Melda Agarina pamit undur diri.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh applause untuk kita semua. Ya. Terima kasih Terima banyak kasih. Ibu Melda Akarina atau Mbak Aga yang telah mengawal acara ini dengan sangat apik, sangat baik dari awal hingga akhir. Terima kasih juga kami ucapkan atas kerjasama dari Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya di Lampung yang telah mensupport acara ini dalam rangkaian 3 seri acara webinar bersama dengan Bapak Ono W. Purbo dan juga pada hari ini dengan Ibu Rosiana Fitria Purnomo atau Mbak Rosi. Terima kasih sekali atas ilmu yang telah dibagikan pada pagi hari ini. Kita mendapat banyak sekali manfaat, pengetahuan baru, para pembuatan aplikasi dan aplikasi berbasis Android. Kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah dengan sangat antusias mengikuti acara ini dari awal hingga akhir, sehingga acara ini dapat berlangsung dengan baik. Untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang telah mengikuti acara ini dan mendapat banyak manfaat dari acara ini, kami persilahkan untuk meneruskan nilai-nilai kebermanfaatan yang kita dapatkan pada pagi hari ini melalui share dari acara atau konten kami di TV Andi melalui media sosial Bapak Ibu. Selain itu, untuk Bapak Ibu Saudara yang ingin dapat terus mengikuti setiap update dari program-program Andi Academy melalui TV Andi, kami persilahkan untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng untuk setiap notifikasi dari acara-acara kami. Akhir kata, terima kasih kembali kami ucapkan. Sampai jumpa dalam program acara kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Joko, Rosi, Terima kasih, Pak Ono. Terima kasih, Pak Ono. Bu Nita. Ya. Iya, terima kasih Pak Joko, Nih, Pak Ono, Rosi Bu udah Aga. bisa tidur habis ini. Alhamdulillah, Pak. Mukanya beda banget ya sama tadi pagi, kayaknya beda banget, senyumnya udah lebar. Perutnya udah nggak sakit. Ros, nulis buku lagi ya, Ros? Bersama Insya Allah, Pak. Iyalah. Terima kasih Mbak Rosi. Jadi saya jadi semangat buat buku karena ternyata oh iya bisa nih, insya Allah bisa buat buku seperti mengikuti jejak Mbak Rosi. Iya, sama-sama Bu Aga, pasti bisa. Dengan adanya Saya Pak pamit Ono. ya. Ini masuk di webinar berikutnya saya. Makasih Pak Ono. Sampai Yo, yo. Makasih Pak Joko. Yo, makasih. Ya, Mel, ntar diupload ya, Mel. Ya, saya live juga ya. Siap. Makasih. Iya, makasih Pak Ono. Yo, Ros. Saya live juga ya Bu Aga. Ya, terima kasih Mbak Rosi. Sama-sama Bu Aga.